guys, aku Hana. Jadi sekarang ini aku mau wawancara papaku. Aku bakal kasih papaku 2 pertanyaan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke proses wawancaranya. Nah guys, sekarang di samping aku saat ini udah ada papaku. Pertanyaan pertama yang bakal aku tanyain adalah, jadi sebelum teknologi ini berkembang seperti sekarang, apakah Papa ini merasakan penggunaan media konvensional? Jadi bisa diceritain sedikit contoh yang relate-nya tuh apa di kehidupan Papa? Contohnya misalnya media Kompas. Nah, kalau saya ingin mendapat suatu berita, saya harus pergi dulu ke tukang koran atau mungkin saya menunggu loper itu ya. Harus setelah itu berlangganan ya? Ya kira-kira begitu, berlangganan, atau mungkin kalau nggak berlangganan saya harus menunggu loper. Ya loper berarti berlangganan, atau kalau nggak berlangganan saya harus membeli ke tukang koran di luar. Saya harus melangkah keluar. Tapi kalau sekarang ini nggak perlu seperti itu. Zaman sekarang ini seperti saudara-saudara sekalian sudah ketahui bahwa kita tinggal mengetik satu tombol saya di dalam kamar, nggak perlu keluar, nggak perlu keluar, bahkan hanya dalam kamar mengetik dengan melalui selular saja, berita itu sudah tersedia. Nah, itulah perbedaannya dulu dan sekarang. Oke, nah untuk yang kedua, di tengah gencar-gencarnya perkembangan teknologi saat ini gitu, banyak banget hal yang udah cukup berubah. Menurut Papa sendiri, berdasarkan pengalaman Papa di usia saat ini, proses adaptasi terhadap teknologi yang baru berkembang tuh tergolong mudah atau sulit? Biasa aja, bahkan menurut saya sih lebih simpel sekarang, lebih enak untuk kita. Bayangkan seorang tua harus bergerak keluar mencari, harus berlangganan koran. Ini sekarang kalau ini hanya di dalam kamar, kita mengambil HP kita, berita itu sudah langsung masuk. Ya, berita itu masuk. Kita mencari dengan hanya satu kata, nggak perlu satu kalimat, bahkan satu kata. Kalau memang satu kata belum juga ada beritanya, mungkin beberapa kata yang menjadi satu kalimat, berita itu sudah tersaji untuk kita. Jadi disitulah, jadi biasa, malah kan lebih mudah ya, walaupun bagi orang tua. Oke. Berarti kuncinya tuh harus mau jadi orang yang adaptif terhadap perkembangan, dan juga harus mau berusaha untuk tetap melek teknologi walaupun misalnya usianya tidak tergolong muda lagi. Betul? Iya, betul. Oke. Sampai di sini aja untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dadah dulu. Dadah. Hai semua, aku Diva. Jadi hari ini aku mau nanya-nanya ke orang tua aku, karena ngelihat zaman sekarang tuh perkembangan semakin canggih, terus zamannya juga semakin modern. Jadi aku pengen tahu gimana pendapat orang tua aku tentang dunia yang udah serba. Aku mau nanya-nanya tentang perkembangan teknologi. Oke? Siap? Ya. Oke guys, mari kita tanya. Oke Bu, siap? Oke, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, kita yang mengikuti perkembangan teknologi atau teknologi yang mengikuti perkembangan kita? Kita yang mengikuti perkembangan teknologi. Oh, oke. Terus, dampak apa yang dirasakan sama Ibu dengan adanya teknologi yang semakin canggih? Sebutkan 3. Hidup menjadi mudah, hal yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kita malah menjadi ketergantungan ya sama teknologi. Ibu nyaman nggak menggunakan teknologi zaman sekarang? Amat sangat nyaman ya kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi nggak keberatan sama perkembangan teknologi? Gimana Bu? Jelaskan Bu. Jadi apa-apa terasa lebih mudah. Nggak keberatan sama perkembangan yang Oh, ada? tentu saja tidak sama sekali. Justru lebih senang Iya, karena semuanya serba serba mudah, mudah. nggak kayak dulu. Iya, semuanya lebih enak.
Oke guys, jadi ternyata nggak semua generasi X atau generasi orang tua kita tuh terkendala atau ngerasa kesusahan gitu dengan adanya teknologi yang ada zaman sekarang. Justru buat para orang tua yang bisa mengikuti perkembangan, yang fleksibel, up to date, itu justru mereka sekarang sangat terbantu. Contohnya kayak ibu aku tadi. Anyway, thank you so much for watching our videos. Semoga kalian para orang tuanya juga bisa mengikuti perkembangan yang ada, kalian bisa mengajari orang tua kalian, jadi kita juga bisa semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi yang ada. Thank you. Hai, aku Aska. Jadi hari ini aku mau nanya-nanya ke orang tua aku, yaitu bunda aku, tentang gimana sih media menurut bunda aku sendiri. Langsung aja nih kita tanya ya. Halo bunda. Halo. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Halo, nama saya Nia Dianti. Nah, jadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanyain sama bunda aku. Pertama, apakah bunda nih pernah nih terkejut gitu sama teknologi yang ada di zaman sekarang yang udah canggih gini loh? Oh iya, banyak sekali perubahan terjadi ya. Jadi kehidupan kita jadi semakin cepat, semakin mudah dari teknologi saat ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, menurut bunda nih apa sih media yang ada di zaman sekarang tuh yang paling banyak digunain tuh apa sih? Media sosial gitu misalnya yang paling banyak digunain tuh kalau apa? biasanya banyaknya itu biasanya WA, Facebook, sama IG itu biasanya paling banyak deh. Terus kalau di zaman bunda dulu apa? Yang waktu lagi media yang paling sering digunain? Dulu sih belum sampai ke situ ya. Paling banyak tuh paling handphone, komunikasi, mungkin juga internet, YouTube juga nggak seperti semarak sekarang. Nah, terus menurut bunda orang zaman sekarang tuh mudah terpengaruh nggak sih sama media gitu-gitu? Iya betul, pengaruh banget. Jadi kadang-kadang contohnya sekarang nih artis Korea ya. Nah karena anak-anak muda sekarang banyak yang mencontoh atau menduplikat gaya bajunya, kemudian rambutnya, gayanya, bahkan tarinya sekarang banyak diikuti sama anak muda sekarang. Nah, pokoknya gitu dari bunda aku guys, tentang media tuh menurut bunda aku tuh gimana di zamannya bunda aku sama aku. Segitu aja dari kita vlognya. Makasih. Oke, sukses selalu. Halo, saya Safira. Di sini saya akan mewawancarai tentang media bermasyarakat dengan Bapak Soleh Ajufri. Ya, Bapak Soleh, di sini saya akan mewawancarai mengenai media dalam masyarakat. Gimana sih pendapat Bapak ini tentang anak-anak muda zaman sekarang yang sudah menggunakan teknologi sebelum waktunya itu gimana? Sebetulnya bukan sebelum waktunya, tapi teknologi itu saat ini sudah tiba. Hanya teknologi informatika ini terbuka luas dan belum ada pembatasan-pembatasan yang sesuai. Jadi dari kalangan anak muda yang sekarang ini, mereka hanya melihat visual dari hasil teknologi itu sendiri. Sementara bagaimana proses teknologi itu bekerja, seharusnya mereka belajar ke arah situ. Jadi kekurangan, banyak dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Misalnya sekarang dengan dipermudah berbelanja online seperti itu. Tapi yang dari segi negatif, misalnya anak muda lebih suka main game, sementara dia tidak tahu sebenarnya bagaimana dia harus mengerti proses terjadinya game itu, dan sehingga teknologi yang dia mengerti itu bisa lebih bermanfaat daripada hanya sekedar main game, atau justru banyak yang terjebak kepada perjudian, perjudian online. Sekarang banyak orang juga yang memanfaatkan sisi negatifnya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Jadi seharusnya anak muda yang sekarang ini dengan terbukanya teknologi itu, dia mengejar kepada proses terjadinya atau untuk pemanfaatan teknologi itu sendiri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau dulu nih waktu Bapak masih muda, kelebihan apa sih yang dirasakan waktu merasakan media yang masih tradisional itu?
Kalau dibanding dengan teknologi sebelumnya, memang pada waktu itu teknologi yang visual akan terhambat memang ya, bukan terhambat, agak lambat dibanding yang sekarang. Tapi sisi positifnya banyak terjadi interaksi sosial di situ, orang dengan orang, kemudian banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan dengan teknologi yang lalu itu. Kalau dibanding dengan sekarang, ini kan teknologi yang lebih modern, ini banyak interaksi sosial yang berkurang, kemudian lapangan pekerjaan pun juga banyak yang dipangkas. Oke, berarti setiap semuanya tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Pak kalau di sini. Ya, jadi tinggal kita melihat bagaimana pemanfaatan untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk wawancara bersama saya. Ya, begitu saja wawancara untuk tugas kali ini. Saya Sawirya Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!